Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, dan tentunya kita berharap senantiasa kita selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada kesempatan pagi ini, mari sama-sama kita bermuhasabah, dan ini saling mengingatkan kita untuk banyak bermuhasabah. Artinya menghisab diri, karena kita tahu bahwa yang namanya manusia itu tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada yang namanya manusia itu bersih dari dosa. Tidak pernah luput melakukan kesalahan. Yang jelas manusia semua tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah itu untuk banyak-banyak bermuhasabah, agar kita jangan sampai terjerumus dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, atau sifat-sifat yang melanggar aturan Islam. Dan perlu juga kita sampaikan, karena sering kita mendengar, saya ini katanya kadung, ya, terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan, sehingga menganggap Allah itu tidak akan mengampuni, ya, karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi menganggap, oh kayaknya Allah itu enggak akan mengampuni dosa kita. Padahal itu baru anggapan, ya, baru pendapat kita sebagai manusia. Mungkin kalau kita punya salah kepada manusia, mungkin bisa terjadi. Karena sifat manusia itu salah satunya memiliki sifat pendendam. Ya, bisa saja ketika kita punya salah terhadap orang lain, dia enggak mau memaafkan. Karena mungkin katakanlah terlalu sakit hati, ya kan? Bisa saja gitu, tidak dimaafkan karena punya sifat pendendam. Nah, kalau itu manusia. Tapi ketika berbicara tentang Allah, maka Allah itu punya sifat Al-Ghafur, Al-Afuwu, ya. Jadi Allah itu punya sifat pemaaf, pengampun, maha luas ampunannya. Jadi sekalipun manusia itu punya dosa, katakanlah dosanya segede gunung, bahkan bisa lebih dari itu, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya, sekalipun dosanya itu sebesar gunung. Jadi karena antara dosa yang diperbuatnya dengan ampunan Allah itu lebih luas ampunan Allah.
Maka jangan pesimis, ya, jangan pesimis ketika kita punya banyak dosa. Yang terpenting harus memperbanyak bertobat. Nah, itulah yang dimaksud dengan muhasabah. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalipun dosa kita ini begitu besar. Kemudian sekalipun kita ini punya dosa musyrik, ya, syirik kepada Allah, melakukan penghambaan atau keyakinan ganda, dualisme. Itu pun sama, Allah akan mengampuni selama ketika masih hidupnya gitu tuh, dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dari dosa kemusyrikan itu. Pasti Allah akan ampuni. Coba kita buka surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-53. Ini Allah menjelaskan ya, supaya kita ini jangan pesimis, ya, supaya lega hati kita. Ternyata Allah tuh mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri kalian karena banyak dosa, berbuat kemaksiatan, apa saja yang sudah dilakukannya, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal yang besar dia lakukan, katakanlah begitu. Kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari kasih sayang Allah. Karena apa? Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan itu semua Allah akan ampuni semuanya. Nah, disinilah kita merasa lega ketika Allah menginformasikan lewat ayat ini, Allah akan ampuni. Allah akan terima tobat-tobat hambanya yang banyak dosa. Dan memang sebagai penentu kita mau mencapai sebuah balasan kebaikan, maka hari ini kita ketika hidup di dunia itu harus bisa menentukan kebaikannya, yang pada akhirnya hasilnya nanti kita akan menerima kebaikan itu. Kapan itu terjadi? Sekarang, ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa beramal, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa menolong orang lain, kita tidak bisa dakwah. Kapan itu? Sekarang, ketika kita masih hidup. Maka sebagai penentu kehidupan di akhirat nanti itu adalah kehidupan dunia hari ini. Ini pentingnya kita bermuhasabah. Sekali lagi, kita banyak dosa, kita banyak kemaksiatan, dan tidak ada bahasa kadung, tidak ada bahasa terlanjur. Allah itu tidak memandang seperti itu. Pokoknya ketika orang itu mau bertobat, mau memohon ampun kepada Allah, mau memperbaiki diri, Allah akan terima tobatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Bapak, Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kembali kita buka di surat Al-Isra, ayat yang ke-14. Ini menjadi
evaluasi kepada kita, muhasabah kepada kita, menjadi perenungan buat kita. Ya. Kata Allah itu apa? Iqra kitabak. Ini kalimat perintah. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Yang namanya baca itu tidak harus membaca tulisan. Artinya muhasabahlah, evaluasilah kitab hidupmu, catatan hidupmu, dari mulai kita akil balik sampai ketika penghujung kehidupan kita. Itu harus terus muhasabah. Iqra kitabak, baca catatan kamu. Sudah baikkah kitab kita ini? Catatan hidup kita ini? Sudah sesuaikah dengan keinginan Allah? Sudahkah sesuai dengan ajaran Allah? Atau sebaliknya kita jauh dari Allah, jauh dari ajaran Allah. Kita banyak melanggar, kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi kata Allah, Iqra kitabak. Silahkan baca kitab kamu. Silahkan baca catatan hidup kamu. Agar kamu ini berlaku lurus. Agar kamu berjalan di atas garis kebenaran. Dan ternyata itulah menjadi penentu hasilnya nanti ketika di akhirat. Karena kita manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita sudah mati. Akan dipertanggungjawabkan. Dari anggota tubuh kita. Dari mulai katakanlah mata kita, pendengaran kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, semua panca indera kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Atau justru jangan-jangan jasad kita ini difungsikan untuk hal-hal yang haram, yang tidak disukai oleh Allah. Ini semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang dilewatkan sedikit pun. Allah akan menghisap. Allah akan memberikan sebuah balasan. Maka dari itu, sebelum Allah membalas, sebelum Allah menghisap, maka hisap dulu. Ya. Catatan hidup kita sekarang di dunia. Jangan nunggu nanti. Maka ketika kita ada kesempatan hari ini, diberikan waktu luang oleh Allah, ayo kita kejar ya kesempatan itu. Kita kejar waktu luang itu. Ketika ada orang yang mengajak kepada kita, yuk kita ngaji, kita belajar, itu harus dikejar, harus direspon dengan baik. Jangan dicuekin, punya alasan ini dan itu, capek, sibuk, nggak ada waktu. Itu kan sebetulnya alasan saja. Itu alasan klasik saja. Ya sering kalau saya ngajak, ya mohon maaf kepada teman-teman gitu tuh, ayo kita ngaji. Dia bilang ngantuk katanya. Saya mau cepat tidur. Padahal sebenarnya di rumahnya nggak tidur. Tetap aja tidurnya di atas jam 12. Coba kalau kita ikut ngaji dulu. Ya kan, dapat manfaat dari ngaji, dapat ilmu. Tetap aja tidurnya mah di atas jam 12 juga. Nah, ini harus dievaluasi. Jadi kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, ayo kita rubah, kita perbaiki diri. Karena kembali semua itu akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan mempertanggungjawabkan daripada perbuatan amalan kita. Ini yang harus betul-betul kita pikirkan, ya.
kita renungkan bersama agar kita menghadap Allah itu menjadi orang yang baik. Bisa menghitung diri kita. Catatan hidup kita ini sudah kita baca. Sehingga pada saat nanti berjumpa dengan Allah, dihisab oleh Allah, insya Allah catatan kita, catatan amal baik kita banyak. Cukuplah katakan begitu untuk menghantarkan kita keselamatan di akhirat. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada kesempatan, yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya umur kita. Kita gunakan kesempatan kita ini untuk senantiasa berada pada jalan kebenaran. Ya. Karena tidak ada lagi kecuali kitanya yang merubah, kitanya yang memiliki kesadaran, kitanya yang harus bisa membangun kesadaran itu untuk berubah. Karena Allah itu tidak akan pernah merubah ya nasib ya suatu kaum itu ya, kecuali yang akan merubah itu ya dirinya. Jadi nggak bisa gitu tuh. Kalau kitanya nggak bangkit, nggak ada ikhtiar untuk melakukan kebaikan, ya tidak akan pernah berubah-berubah. Jadi perubahan itu hadir dari diri kita. Harus ada dorongan yang kuat untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan perubahan itu hadir ya pada diri kita. Kalau orang lain itu hanya apa? Hanya sarana saja, hanya pelantara saja, mengingatkan, mengajak gitu tuh, ya, mengajak untuk ngaji, untuk sholat, untuk puasa, untuk banyak bersedekah, untuk berbuat baik kepada orang lain, katakan begitu. Itu hanya pelantara saja. Tapi itu semuanya kembali kepada diri kita. Kitanya mau apa enggak? Kitanya mau berubah atau tidak? Nah, itu teman-teman sekalian, kajian pada kesempatan pagi ini barangkali itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk selalu berbuat baik dan harus banyak-banyak membaca diri supaya kita terus ya berlaku lurus di dalam hidup ini. Walaupun sekali lagi kita banyak dosa, banyak kemaksiatan, Allah itu akan mengampuni dosa kita selama kita mau bertobat kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.